Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Arita Putri, NDH 24, Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang, peserta Latsar CPNS Angkatan 11 Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2023. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi agenda 3 yang saya dapatkan, yaitu mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Pada agenda 3 kali ini, yang menjadi pengampu materi adalah Ibu Yasnifa, SPD, MSI. Materi pertama yang akan saya bahas adalah tentang manajemen ASN. Apa sih sebenarnya manajemen ASN itu sendiri? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Bab pertama, kedudukan, peran, hak, kewajiban, dan kode etik ASN. Bab kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dan bab ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kedudukan ASN dibagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ialah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Kemudian kita masuk tentang peran ASN. Di dalam peran ASN terdapat fungsi dan tugas ASN. Fungsi ASN itu sendiri ada 3. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Tugas dari pelaksana kebijakan publik adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas pelayan publik adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Sedangkan tugas sebagai perekat dan pemersatu bangsa adalah mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada mengenai tentang hak PNS dan hak P3K. Hak PNS diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di mana terdapat di dalamnya ada hak gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiunan hari tua serta hak untuk cuti. Sementara hak P3K diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di mana di dalamnya terdapat hak gaji, hak tunjangan, hak perlindungan, hak pengembangan kompetensi dan hak untuk cuti. Kewajiban ASN. Kewajiban ASN adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual, sesuatu yang sepatutnya dilaksanakan oleh ASN, di mana di dalamnya terdapat 8 kewajiban ASN. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila Undang-Undang 45 dan NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, kode etik dan kode perilaku ASN. Tujuannya adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN yaitu 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2.
melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, santun, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 5. Tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 6. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 7. Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 11. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Dan yang terakhir, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Sekarang kita masuk dalam bab 2 mengenai sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sesuai pasal 1 Undang-Undang ASN tentang ketentuan umum, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang pertama ada Komisi ASN, yaitu mempunyai kewenangan untuk melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN. Kemudian Kemenpan RB, yaitu memberikan bimbingan pertimbangan pada proses penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Ada 11 mengenai manajemen PNS. Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. Kedua, pengadaan. Ketiga, pangkat dan jabatan. Keempat, pengembangan karir, pola karir. Kelima, promosi. 6, mutasi. 7, penilaian kinerja. 8, penggajian dan tunjangan. 9, penghargaan dan perlindungan. 10, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 11, disiplin. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian, dan pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Organisasi Pegawai ASN berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Tujuan Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia adalah menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN, mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Fungsinya adalah pembinaan dan pengembangan profesi ASN, memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps Profesi ASN, memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik instansi pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode etik perilaku profesi. Menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota profesi ASN. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi 2 yaitu tentang Smart ASN. Pada tanggal 14 Juli 2019, dalam pidato Visi Indonesia, Bapak Presiden Jokowi menekankan bahwa pada masa pemerintahan yang kedua, pembangunan sumber daya manusia akan menjadi salah satu visi utama. Di dalam materi Smart ASN, terdapat di dalamnya mengenai literasi digital. Kerangka kerja literasi digital untuk kurikulum terdiri dari digital skill, digital kultur, digital ethics, dan digital safety. Kerangka kurikulum literasi digital digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan efektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital. Sekarang kita akan membahas 4 kerangka kurikulum literasi digital. Yang pertama, digital skill. Digital skill adalah kemampuan mengetahui, memahami,
dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, digital kultur, yaitu kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Yang ketiga, digital ethics, yaitu kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ada digital safety, yaitu kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi keamanan digital merupakan kecakapan individual yang bersifat formal dan mau tidak mau bersentuhan dengan aspek hukum positif. Secara individual, terdapat 3 area kecakapan keamanan digital yang wajib dimiliki oleh pengguna media digital. Apa saja sih kecakapan digital tersebut? Yang pertama, ada kognitif, memahami berbagai konsep dan mekanisme proteksi baik terhadap perangkat digital, lunak maupun keras, terhadap identitas digital dan data diri. Yang kedua, afektif, yaitu empati agar pengguna media digital punya kesadaran bahwa keamanan digital bukan sekedar tentang perlindungan perangkat digital sendiri dan data diri sendiri, melainkan juga menjaga keamanan pengguna lain sehingga tercipta sistem keamanan yang kuat. Dan yang ketiga, konatif atau behavioral, yaitu langkah-langkah praktis untuk melakukan perlindungan identitas digital dan data diri. Demikianlah pemaparan saya mengenai materi agenda 3 tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Semoga dapat diambil pembelajarannya untuk kita semua dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.